Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Sebelum pembelajaran, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Ada tidak yang mau bantu Bu Nuri untuk berdoa? Melatih keberanian kamu. Ya, silakan. Siapa? Sebutkan namanya. Musna, Ibu. Ya, silakan Musna. Bantu saya untuk memimpin doa untuk teman-teman. Ya, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Musna. Iya, Ibu. Nah, saya apresiasi sekali karena mengajukan diri untuk sebuah keberanian itu perlu dilatih anak-anak dari kecil. Jadi walaupun kita mungkin takut-takut, tapi coba untuk keluar dari zona atau ketakutan itu. Pasti semuanya bisa. Nanti setiap harinya kita ganti-ganti ya. Baik, setelah itu mari kita cek kehadiran teman-teman semua. Apakah semuanya sudah hadir? Hadir, Ibu. Sudah, Bu. Hadir, Ibu. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah. Ari gimana Ari? Sudah sehat Ari? Sudah sehat Ari? Sehat, Bu. Alhamdulillah hadir semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sekarang Ibu akan memberikan informasi tentang tujuan pembelajaran apa yang akan kita pelajari hari ini. Dengan pembelajaran berbasis masalah, kita akan menyimpulkan informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan dengan tepat. Kemudian membuat gambar hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan tepat. Yang ketiga, menganalisis hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keempat, menyajikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan dengan tepat. Baik, anak-anak. Selanjutnya, apa kalian masih ingat tentang perubahan wujud yang Ibu Guru waktu kemarin itu sudah beritahu? Coba bantu kami ya mengingatnya. Katanya sih ada sebuah tokoh yang Bu Guru sajikan. Ada yang masih ingat? Coba dibantu. Ada yang masih ingat tidak? Perubahan Mencair, wujud benda, Bu. Iya, Ada. betul Arif. Betul. Kalau satuan panjang dan berat, masih ingat tidak kalian? Masih tidak? Meter, Bu. Pinter, Masih. Masih, alhamdulillah. Pinter. Baik, kita mengingat kembali pelajaran kemarin. Jadi tentang sebuah perubahan wujud benda. Nah, yang masih ingat, nih gambar ini nih. Ada yang masih ingat nggak kemarin? Ini gambar yang tentang perubahan wujud benda. Ada yang kalau dari gas ke padat namanya apa? Gas Anak-anak. ke padat. Apa yo? Menyublim, Bu. Menyublim dari padat ke Nih lihat gambarnya. padat ke gas. Gak kelihatan, Bu, kurang gede. Apa? Oh, nggak kelihatan. Ya, Gas ke padat Namanya mengkristal. iya. Mengkristal, Baik. Bu. Baik, dari Ya. gas ke padat namanya boleh mengkristal, boleh mendepos, boleh. Kemudian kalau Iya. dari padat ke cair namanya apa ya? Mencair. Mencair. Cair, pinter Arif sama Arif. Kalau dari cair ke gas, Ayu juga Cair ke pinter. gas. Menyublim. Salah ya? Dari cair ke gas? Mengembun, Bu. Menguap. Arif pinter Arif. Ini Arif nih. Jempolnya 2. Kalau Bu Nuri punya jempolnya 4, Bu Nuri kasih 4 ya. Pinter, ya. Menguap. Dari cair ke gas dia berarti menguap ya. Nah, ini dia satuan panjang yang kemarin telah kita pelajari. Satuan panjang itu apa aja sih? Satuan panjang?
Kilometer, Kilometer. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Iya, pinter Ari, pinter yang lainnya, teman yang lain pinter semuanya. Kalau satuan berat kilogram, Bu. apa aja? Miligram. Iya, kilogram, hektogram, lagi. Gram. Dekagram, Iya, pinter. Sip. gram, miligram, oz juga, Bu. Baik. Iya, pinter Ayu, pinter semuanya. Nah, jadi ternyata nih kata komiknya nih. Kata komiknya begini nih. Wah, pintar kamu semuanya masih ingat perubahan wujud benda. Sekarang tahukah kamu dalam proses terjadinya hujan itu ada loh perubahan wujud benda? Siapa yang tahu? Ada nggak sih? Siapa yang pernah hujan-hujanan atau pernah kehujanan atau sengaja hujan-hujanan? Saya, Bu. Ada? Dari Saya, Bu, awan saya. ke air ya, Dari Ibu, ya? apa Kartika? Dari awan ke air ya, Ibu ya? Dari awan ke air, iya. Awannya terus mengeluarkan air ya Kartika ya. Terus apa lagi? Iya, Tapi Bu. pernah nggak hujan-hujanan? Atau Pernah. kehujanan pernah? Pernah seneng, Bu. Pernah. Hujan-hujanan. Pernah main hujan. Bisa senang. mandi, Bu. Iya. Seneng katanya. Pernah, Bu. Baik, kita coba. Katanya nih, di dalam proses terjadinya hujan ada perubahan wujud benda. Masa sih ya? Coba ya nanti kita lihat apa sih, memang apa aja perubahan wujud benda dalam proses terjadinya hujan. Nah, kata kartunya begini. Baik, kalau gitu ya, bagaimana kalau kita mengetahui, untuk mengetahui semua itu, kita nyanyi terlebih dahulu tentang proses terjadinya hujan. Kita nyanyi lagu tik 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 bunyi hujan. Ada yang sudah tahu lagu tik tik bunyi hujan? Tahu, Ibu. Oke, Jadi nyanyiin, kalau gitu Bu. kalian ikut menyanyi juga ya. Kalian ikut menyanyi juga ya. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Kita coba. Suaranya kurang kedengaran, Bu. Nggak Sudah kedengeran. dengar, Bu. Iya, Ibu. Sebentar. Hanya gerakan saja, Bu. Ibu aja yang nyanyi. Masih nggak kedengeran, Bu. Baik, mohon maaf. Belum kedengeran, Bu. Nggak kedengaran, Dem. Nyanyi bareng-bareng aja, Bu. Oh, nggak kedengeran. Nggak kedengeran ya? Enggak, Iya. Bu. Enggak, Bu. Oh, begitu. Tidak ada suaranya, Bu. Oh, berarti ini perlu disetting ini laptop Bu Guru nih kayaknya. Baik, kalau seperti itu, gimana kalau kita nyanyi sambil lihat teksnya? Boleh, Bu. Bu. Bantu Bu Guru, ayo kita nyanyi. Tik, 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 tik. Tik bunyi hujan di atas Ganti. Airnya turun, Turun tidak terhingga. airnya turun. Tidak terhingga. terkira Biasa Udah ada suaranya ya? Sudah, Bu, sudah. Ya sudah, Ibu. Baik anak-anak, kenapa tadi kira-kira nggak ada suaranya, sekarang ada suaranya? Ada yang tahu nggak kenapa? Belum dinyalain, Bu, sama Ibu. Belum dinyalain kata Arya. Ternyata karena Bu Nuri pakai headset, Oh. jadinya suaranya tidak masuk. Sekarang Bu Nuri lepas headsetnya ya. Kemudian setelah itu tadi katanya di dalam hujan ada terjadi proses perubahan wujud. Makanya tadi kita nyanyi lagu tik-tik bunyi hujan. Nah, setelah itu teman-teman anak-anak semua dalam mengikuti pembelajaran kali ini semangat ya. Jangan lupa semangat. Kenapa? Karena manfaat dari kalian mengikuti pelajaran ini adalah
mengetahui bahwa ketika nanti turun hujan, kalian sudah tahu bahwa ada perubahan wujud benda dalam peristiwa tersebut. Dan juga kalian bisa menghitung waktu lamanya sebuah kegiatan. Jadi itu manfaat yang akan kita peroleh dari kegiatan pembelajaran ini. Semangat ya anak-anak, semangat? Masih semangat? Alhamdulillah, terima kasih masih semangat. Sekarang mari kita membaca sebuah teks. Dan siapa yang mau membantu membaca sebuah teks? Amati teksnya dengan baik, baca, simak dengan baik. Nanti ada sebuah permasalahan yang akan kita pecahkan bersama. Sudah kelihatan teksnya? Kurang besar atau sudah cukup? Sudah, Kurang Ibu. besar, Bu. Kurang besar. Kita coba besarkan kembali. Kelihatan? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik. Sekarang adakah yang berani untuk membaca? Berani loh, angkat tangan aja ada yang masih takut-takut loh. Ada yang berani? Saya Bu Guru. Oh iya, siapa ini ya? Dwi, Bu. Iya, Dwi. Terima kasih Dwi sudah berani. Bagus, hebat. Sama-sama, Bu. Mudah-mudahan nanti kamu terus bisa menjadi seorang pemimpin di kemudian hari. Silakan Terima kasih, Bu. Dwi. Amin. Di sini hujan deras, di sana kering kerontang. Jakarta, kompas.com. Itu kompas, itu .com itu Bu, gimana Bu? Bacanya kamu sudah pintar sekali. Pasti kamu sering nonton YouTube ya. Iya benar itu .com namanya. Bukan yang ngajarin Bu Nuri. Iya pintar. Lanjut Dwi. Hujan deras mengguyur kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa 29. Itu bulan apa Bu? Bulan 10 pada pukul 10 sebagian pengguna jalan menyesaki halte untuk berteduh sampai pukul 11. Di beberapa lokasi di Ciputat dalam waktu yang bersamaan berjarak kurang dari 8 km, pengguna jalan melenggang tanpa rintik gerimis. Fenomena hampir sama di tempat berbeda di seluruh Indonesia barangkali menjadi hal jamak ketika hujan dan cuaca terang terjadi bersamaan dalam radius kurang dari 5 km. Bagaimana bisa terjadi? Menurut Mulyono R. Prabowo, Kepala Bidang Informasi Meteorologi Publik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kondisi hujan dan kering dalam satu wilayah semacam ini merupakan fenomena cuaca yang biasa di Indonesia. Bagaimana bisa terjadi? Itu kayaknya diulang lagi ya Bu ya? Wah iya ya keulang. Baik langsung aja bawahnya. Oke Bu. Ada beberapa faktor diantaranya kondisi lingkungan mikro katanya. Tentunya juga karena faktor angin yang membawa massa air bakal hujan. Sudah Baik. Bu. Terima kasih Dwi, pintar. Nih, good. Nah, kira-kira ya, dari teks yang tadi dibaca oleh Dwi, ini Bu Nuri ambil dari koran Kompas, karena sekarang serba digital, jadi ini dari situs dari halaman Kompas yang ada di internet. Bu Nuri ambil, ternyata ada yang mengatakan di sini hujan deras, di sana kering kerontang. Kira-kira apa sih yang menyebabkan hujan tidak merata? Apa yang menyebabkan hujan tidak merata? Tuh, ini ada gambar orang naik motor, di depannya tuh hujan deras, tapi orang yang naik motor ini kenapa tuh? Kering sama sekali, tidak kehujanan. Jadi hujan setengah. Kira-kira apa yang menyebabkan hujan tidak merata? Seperti tadi halnya yang ada di teks di sini hujan deras, di sana kering kerontang. Di Kebayoran Lama katanya tadi dari Kompas itu hujan deras. Tapi di Ciputat nih nggak ada yang namanya hujan deras. Padahal tidak terlalu jauh. Nah, coba kita analisa bersama apa ya yang menyebabkan hujan tidak merata. Kira-kira apa ya anak-anak? Karena cuaca Bu. Karena Tiap daerah cuaca. berbeda Nah, Bu. Ini gambarnya. Di atasnya nggak ada awannya, Ibu. Wah, pintar. Ini Kebayoran Lama. Tadi katanya yang ada di Kompas, berita di Kompas, itu Kebayoran Lama hujan.
Nih coba Bu Nuri bikinkan nih, anggap saja ini gambar Kebayoran Lama. Ya, kemudian yang di Ciputat, bagaimana kondisinya di Ciputat tadi? Kering, nggak hujan. Kering, tidak hujan. Pinter Ayu, pinter Kartika. Ini dia, kita balik lagi. Apa yang menyebabkan hujan tidak merata? Kita analisa bersama anak-anak. Kita coba pecahkan bersama. Nah, ayo anak-anak, bantu memecahkan permasalahan ini. Apa yang menyebabkan terjadinya hujan tidak merata? Nah, untuk mengumpulkan supaya kita tahu apa sih penyebabnya, coba dari sini kita berpikir. Kita mulai menjawab-jawab. Kita mulai membangun informasi, mengumpulkan data-data. Ayo, kemukakan pendapat kamu semuanya. Sesuai tadi teks yang di atas yang dibacakan oleh Ayu. Kira-kira apa yang terjadi tadi? Ada yang berani mengangkat tangan? Saya, Bu. Ya, Kartika, apa Kartika kira-kira tadi dari teks yang dibaca Ayu? Apa yang terjadi? Yang terjadi sebagian hujan, sebagian enggak, Ibu. Wah, pinter Kartika nih. The best kamu, the best. Kemudian Kartika selalu belajar di rumah? Kadang-kadang, Bu. Oh, kadang-kadang. Wah, kadang-kadang aja sudah pinter, apalagi kalau rajin pakai banget tuh. Wah, pasti pinter banget ya nantinya. Kemudian siapa lagi yang berani menjawab nih? Siapa yang tadi berteduh di halte? Saya, Bu. Ya, siapa tadi yang berteduh di halte? Teman saya, teman sebangku. Oh gitu, Sri. Baik, Sri. Ya, oke. Yang ada lagi yang bisa membantu menjawab yang tadi berteduh di halte sesuai sama bacaan yang dibaca sama Ayu? Itu warga Kemayoran ya, Bu? Oh iya, pintar Ayu. Ayu masih ingat soalnya dia yang baca ya, yang lain teman-teman ketika ada teman yang membaca ataupun sedang berpresentasi atau sedang berbicara di antara kita yang terkait dengan pembelajaran kita perlu untuk apa kira-kira supaya kita tuh bisa mengetahui semua informasi, kira-kira perlu apa ya? Memperhatikan, Bu. Pinter, oke, baik. Jadi benar yang Ayu bilang, siapa yang berteduh tadi adalah siapa Ayu? Warga Kemayoran. Kemayoran ya, di Jakarta. Kira-kira yang nomor selanjutnya siapa yang mau memberikan pendapatnya? Ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Arif, Bu. Ya, Ibu. Apa Arif? Ya, Arif. Kapan peristiwa itu terjadi? Kapan tuh Arif? Sekitar jam 10, Ibu. Iya, pinter banget Arif. Pasti Arif ini menyimak Dwi kalau lagi baca, ya. Kemudian yang selanjutnya, ada yang mau? Ada yang berani lagi? Saya. Ya, ayo Sri lagi. Nggak jadi. Di mana tadi Sri? Peristiwanya terjadi di mana? Di Kemayoran, Bu. Iya, sama di mana lagi? Di Ciputat. Ya, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Bagaimana? Ada yang tahu bagaimana peristiwa Karena itu terjadi? pengaruh angin ya, Bu, tadi ya, Bu. Iya. Iya, pinter Ayu. Terima kasih Ayu. Ayu the best. Ayu gimana? Sering belajar ya di rumah ya? Iya, Bu. Kata Bu Nuri suruh belajar. Oh, Masya Allah. Bagus. Pinter. Kemudian berapa lama pengguna jalan berteduh di halte? Tadi, berapa lama pengguna jalan itu berteduh di halte? Dari jam 10 sampai jam 11 ya, Bu ya? Iya, berapa tuh? 1 Berarti jam. Pinter Kartika. Nanti kita mau belajar cara menghitungnya berapa lama kegiatan, itu nanti di pelajaran ini juga kita bahas. Baik, anak-anak, itu adalah data-data yang perlu kita ketahui supaya kita bisa memecahkan kenapa sih, apa penyebabnya wilayah itu tidak seluruhnya terjadi hujan. Baik, anak-anak semuanya, dari semua itu, untuk kita mengetahui ada tempat yang mengalami hujan dan tidak, mari kita lihat dulu apa sih proses dari hujan itu. Bagaimana prosesnya? Simak videonya dengan baik,
nanti kamu bisa mengerjakan, bisa menjawab pertanyaan, maka perhatikan, amati, dan kemudian dilihat dengan seksama apa yang terjadi. Ya, kok mendung? Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Teman-teman, tahu tidak? Sekarang jam tangan Tika menunjukkan jam berapa? Ya, betul, jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit, atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik. Teman-teman, air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir, atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah, dan akan bermuara ke laut. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman pasti sudah tahu, bukan? Baik anak-anak, dari proses itu kamu ingat-ingat, kemudian ini ada sebuah teks, bantu ya untuk membacanya. Nanti video tersebut akan berhubungan dengan teks ini. Siapa lagi yang berani untuk membantu membaca? Ada yang berani? Saya, Bu. Ada, Bu. Ya, silakan. Ayo mengamati. Pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang tersisi air. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Betul, terima kasih Ya, Musna. Ibu. Good. Musna gimana? Sudah sering belajar baca, sekarang udah lancar loh bacanya. Udah sering belajar baca ya? Iya, Ibu, Udah kan ada ada kemajuan. Ibu Nur yang ngajar. Alhamdulillah pinter, juga bimbingan dari orang tua kamu di rumah ya, pinter. Terus belajar membaca ya Musna, pinter Musna. Ya, Baik Ibu. anak-anak, itu adalah terkait dengan proses terjadinya hujan. Di dalam hujan, proses terjadinya hujan dalam dalam proses ini ada yang namanya perubahan wujud, ya. Di dalam proses terjadinya hujan terjadilah yang namanya siklus air. Siklus air ini pertama yang tadi seperti video tadi kalian simak. Kemudian tadi Musnah juga membacakan sebuah teks tentang proses terjadinya hujan. Ada yang namanya siklus air ini. Siklus air di dalam proses terjadinya hujan pertama nih. Air
di permukaan bumi yang terkena sinar matahari, panas sinar matahari, akan menguap. Kemudian uap air itu berubah lagi, membentuk awan, uapnya membentuk awan, dan awan itu akan terjadi proses pengembunan ya. Setelah itu, dari pengembunan itu karena terjadinya suhu yang sangat tinggi, akhirnya dia mengkristal. Pengendapanlah terjadi di sini dan terjadilah titik-titik hujan. Titik-titik hujan ketika awan sudah tidak lagi bisa menampung bendungan dari air, maka dia akan pecah dan menurunkan titik-titik hujan yang menuju bumi. Setelah itu air yang dari hujan berkumpul lagi ke laut, ke danau, ke sungai. Setelah itu terus begitu saja sampai nanti ada penguapan kembali, pengembunan kembali, pengendapan kembali, dan pengumpulan. Nah, itu adalah proses terjadinya hujan dalam siklus air. Di dalam nanti kita masih kelas 3, maka bahasanya masih penguapan. Tapi kalau nanti kamu sudah di kelas 5 ada lagi, itu bahasanya udah evaporasi, ada lagi bahasanya yaitu kondensasi, ada lagi bahasanya yaitu presipitasi, dan kemudian ada juga collection. Nah, tapi di dalam kelas 3, kamu bahasa kita masih penguapan, pengembunan, pengendapan, dan pengumpulan. Itu kira-kira anak-anak proses terjadinya hujan. Nah, jadi terjadinya hujan adalah proses terjadinya hujan melalui beberapa tahap perubahan wujud. Kita balik lagi ke sini. Anak-anak, nih ya, air hujan. Kemudian disinari oleh panasnya matahari. Kira-kira air hujan itu, air danau itu yang disinari oleh panas matahari, itu mengalami perubahan wujud atau tidak ya kalau penguapan? Mengalami, Bu. Mengalami, Arif. Kira-kira apa tuh? Dari perubahan wujud apa menjadi apa sampai terjadinya penguapan? Tadi dari penjelasan Ibu, dari cair ke gas, Bu. Pinter, Arif. The best. Arif gimana? Sering belajar ya di rumah? Jarang-jarang, Ibu. Astagfirullahaladzim. Kalau jarang-jarang pinter, gimana kalau belajar? Pasti bisa mengalahkan almarhum B.J. Habibie nih. Bisa sampai ke Jerman ya, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian di dalam proses ini, karena awannya sudah dalam penguapan dan sudah berubah menjadi awan, nah, terjadilah proses pengembunan. Dari uap menjadi embun. Apakah kira-kira ada perubahan wujud di dalam kejadian itu, anak-anak? Ada, Ibu. Apa itu? Dari gas menjadi titik-titik embun. Iya, pinter, Kartika. Betul, Kartika. Kartika berarti menyimak Bu Guru nih dari tadi. Setelah iya, itu, tadi lihat. alhamdulillah, ya. Kemudian pengembunan dan selanjutnya pengendapan. Dan kemudian air akan turun sampai ke bumi, titik-titik air, dan akhirnya mengumpul lagi di danau. Nah, ternyata di dalam siklus air, proses terjadinya hujan melalui beberapa tahap perubahan wujud benda. Penguapan terjadi pada saat air di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Setelah itu terjadi proses pengembunan di mana uap air berubah titik-titik air yang disebut pengembunan. Oke, anak-anak, itu dia, ingat-ingat. Nah, ini dia perubahan wujud benda yang tadi diceritakan, dikemukakan oleh Arif dan Kartika. Dari cair ke gas, namanya apa, anak-anak? Perubahannya? Iya, menguap. Dari gas ke cair, apa anak-anak namanya? Mengembun. Dari gas ke padat, namanya apa anak-anak? Mengendap. Iya, pintar. Jadi di dalam perubahan wujud benda dalam proses terjadinya hujan ada 3 ya. Penguapan, pengembunan, dan pengendapan. Nah, sekarang kalau kamu udah oke banget nih,
Udah inget-inget ya, nanti bisa memecahkan apa pertanyaan tadi. Kenapa kira-kira ada daerah yang hujan dan ada daerah yang tidak hujan? Kenapa tadi di Kemayoran hujan dan di Ciputat tidak hujan? Nanti kita presentasikan. Sekarang kita kerjakan LKPD-nya. Kamu mau mengerjakan LKPD? LKPD-nya kita buka. Iya, Bu Guru. Baik, kita buka LKPD-nya. Nah, saya kasih tahu caranya, beritahu. Caranya gimana? Kamu tulis nama kamu di sini. Misalnya namanya Arif, nomor absennya berapa. Kemudian tinggal pasangkan proses terjadinya hujan dengan cara menarik garis ya. Nah, kamu boleh berdiskusi. Misalnya, oh yang ini nih kayaknya jawabannya. Tarik garis, tapi dibaca dulu ya. Dibaca, setelah itu kamu klik finish kalau sudah selesai. Oke, bisa dipahami anak-anak cara mengerjakan LKPD-nya? Bisa, Bu. Baik, saya share linknya, kemudian nanti kerjakan ya. Saya share linknya. Sudah? Sudah dapat linknya? Sudah, Ibu. Sudah. Baik, kalau sudah dikerjakan boleh berdiskusi dengan temannya. Nah, sekarang ini dia. Kira-kira dari kamu mengetahui proses hujan, ada tidak yang mau kasih tahu Bu Nuri? Kenapa? Apa sih yang menyebabkan hujan itu tidak merata? Kira-kira apa? Siapa yang berani? Tadi sudah kamu tahu menonton video tentang proses terjadinya hujan. Kemudian kamu tadi juga sudah menyimak pembacaan teks tentang proses terjadinya hujan. Di dalam proses terjadinya hujan juga ada perubahan wujud dari benda. Nah, sekarang kira-kira menurut kamu apa yang menyebabkan ada daerah hujan dan ada daerah yang tidak hujan? Karena suhu udaranya di suatu tempat berbeda-beda, Bu. Pinter pinter Ayu. Terus ada lagi? Terima kasih Ayu. Ada lagi? Ada lagi? Tadi awal dari proses terjadinya hujan, airnya bagaimana tadi? Airnya menguap, Bu. Airnya menguap. Terus Karena kena terjadi sinar apa lagi? matahari. Iya, karena kena sinar matahari, panasnya matahari. Terus apa lagi setelah menguap? Terus naik ke atas ya, Bu, ke langit ya, Bu. Nah, terjadi apa? Menjadi membentuk apa? Membentuk awan, Bu. Pinter. Setelah itu? Setelah membentuk awan? Apa? Nanti jatuh sebagai air hujan ya, Bu. Iya, terjadi proses pengemunan dan jatuh sebagai air hujan. Nah, berarti artinya adalah kita kesini lihat, berarti artinya yang di Ciputat ini apakah mengalami proses terjadinya hujan kalau menurut kamu? Tidak. Tidak. Kalau di Kebayoran Lama apakah terjadi prosesnya hujan? Iya, Bu. Iya. Jadi kesimpulannya kira-kira adalah apa? Ayo. Kamu Ada juga awannya, Bu, di atas. Iya, pinter. Apalagi? Apalagi, ayo. Jadi, setelah kita belajar, nih, Karena ada proses terjadinya hujan ya, Bu. Iya, Yang siklus hujan yang di itu mana ya, Bu. tadi, Ayu? Yang di mana yang terjadi prosesnya hujan? Di tempat yang mana? Di Kemayoran Lama, Bu. Nah, kalau di Ciputat tidak ya? Tidak, Bu. Iya, sekarang buatlah, terima kasih Ayu, pinter. Buatlah rancangan proses terjadinya hujan di buku tulis ya. Jadi, setelah nanti kamu menulis proses terjadinya hujan, sajikan atau presentasikan hasilnya di depan teman-teman melalui nanti mute-nya mic-nya jangan di-unmute untuk bisa presentasi. Nah, silakan. Ini dia. Boleh digambar. Sudah belum? Sudah ya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Mau mempresentasikan. Siapa yang mau mempresentasikan ini? Ada Mas yang Arif, Bu. silakan. Itu tunjuk tangan itu, Bu, Mas Arif, Bu. Ya, Arif. Bu Nurinya nggak kelihatan nah di sini.
Di sininya nggak kelihatan. Jadi siapa tadi itu yang nunjuk? Mas Arif, Bu. Silakan, Mas Arif. Ya Bu, jadi tahap dari siklus air, pertama air di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari, dia ke atas berubah menjadi awan. Kemudian terjadi proses pengembunan, jadi uap air menjadi butiran-butiran air lalu jatuh lagi ke bumi. Begitu ya Bu. Iya, pintar. Tepuk tangan dong buat Arif. Pintar Arif, terima kasih. Ya, selanjutnya teman-teman nanti bergiliran. Wah, udah selesai semuanya ya. Baik, kalau seperti itu, jadi yang menyebabkan terjadinya hujan tidak merata adalah adanya siklus air pada proses hujan di tempat dan waktu yang berbeda. Nah, proses hujan yaitu penguapan, pengembunan, pengendapan, dan pengumpulan. Kita kuis dulu. Siap-siap? Kita kuis. Kita kuis. Sudah siap semuanya? Ready? Are you ready? Yes. Oke, ini cepet loh. Cuman berapa detik? Ayo dijawab, volume air di bumi tidak akan habis dan selalu sama walaupun digunakan secara terus-menerus. Hal ini dikarenakan adanya Siklus hujan. coba, benar nggak ya? Wah, benar, pintar. Kita lanjut. Penguapan pada siklus terjadi karena siklus Panas air. matahari, Bu. Matahari, Coba. Wah, pintar, betul. Lanjut. Proses berubahnya uap air menjadi titik-titik air tadi disebut apa? Pengembunan. Pintar. Lanjut. Jika tidak ada sinar matahari, maka tidak akan terjadi Penguapan, Bu. penguapan. Coba. Wah, pintar. Good. Good job. Pintar semuanya. Terima kasih anak-anak. Baik, saya punya kuis satu lagi. Ya. Setelah itu, baik, apakah anak-anak dari hujan ini pernah tertunda kegiatannya? Apakah kamu punya pengalaman pernah tertunda kegiatan karena hujan harus menunggu? Harus berteduh dulu. Apakah punya pengalaman itu? Pernah Ibu, pulang sekolah nggak bisa. Kenapa, Kartika? Harus teduh dulu. Iya, di mana kamu berteduh? Di sekolah. Di sekolah. Enggak hujan-hujanan? Enggak Bu, enggak bawa payung. Ada lagi selain pengalaman Kartika? Saya Siapa? Bu, berteduhnya di tukang mie ayam. Terus sambil makan Modus enggak? itu Bu. Ari, Sambil makan. sambil makan. Ada lagi? Siapa lagi yang punya pengalaman? Berteduhnya di bawah pohon rindang, Bu. Oh iya, di mana? Emang di sekolah kita ada pohon rindang? Banyak dong, Bu. Kan Oh, sekolahnya iya. di kampung. Oh iya, benar, Ayu. Baik, kalau gitu Siti juga punya pengalaman yang membuat ia menunda kegiatannya. Coba kita baca ini cerita Siti. Ada lagi yang berani untuk membacakan cerita? Ada tidak yang berani? Itu Mas Radi tunjuk tangan, Bu. Iya, silakan. Oh, ternyata baru ke belakang, Bu. Waduh, ada lagi yang berani? Mbak Kartika, Bu, tunjuk tangan. Ya, silakan, Kartika. Aduh, Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7:15 pagi dan berhenti pukul 9:10. Berapa lama hujan turun? Itu ada gambarnya juga, Bu. Iya, nih. Gambar pertama adalah gambar jam pukul berapa ya, anak-anak? Itu pukul 7 lebih, Bu. Iya, lebih berapa nih? Kemarin sudah belajar jam kita. Lebih berapa ini? Ayo, Itu kalau lebih diangkat 15 juga. menit, Bu. Pinter, Ayu. Sip. Pinter, Bukannya Ayu. lebih 3 ya, Ibu? Ya, kalau lebih 3 gimana sih, Ayu? Kemarin Ada udah yang bisa. diajarin sama Ibu. Oh ya, pinter Ayu. Good. Good, Ayu. Kemudian, nih,
Gambar yang kedua, hujan berhenti pukul 9:10. Kalau di angka 2 jarum panjangnya itu namanya lewat berapa ya anak-anak? Lewat 10, Bu. Itu Lewat ada 10. tulisannya di bawahnya, Bu. Iya, Ayu nih pinter nih. Ayu kemarin waktu kelas 2 ranking berapa ya Ayu? Ayo ranking Nggak 1, dapet Bu. ranking, Bu. Yap, mudah-mudahan kamu bisa dapat beasiswa ya kuliahnya sampai profesor Ayu. Amin ya robbal alamin. Nah, baik anak-anak, ini adalah cara kita menghitung lamanya hujan turun dari kegiatan Siti. Namun, sebelum kita hitung, mari kita lihat dahulu untuk lebih jelasnya, kita lihat dahulu videonya. Bagaimana caranya? Ya, Asep hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Asep menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7:15 pagi dan berhenti pukul 9:10. Pertanyaannya, berapa lama hujan turun? Oke, tadi hujan turun mulai pukul 7:15 ya. Nah, lihat, jarum pendek pada jam itu menunjukkan jam ya. Itu menunjuk ke angka 7, jam 7. Nah, kalau jarum panjang pada jam itu menunjukkan menit, mengarah ke angka 3. Artinya, ini menunjukkan pukul 7:15. Tadi hujan selesai atau berhenti pukul berapa? Pukul 9:10 ya. Ini jamnya, perhatikan jarum pendek pada jam menunjuk jam ya, mengarah pada angka 9, jam 9. Dan jarum panjang pada jam itu menunjukkan menit, mengarah ke angka 2. Artinya jam ini menunjukkan pukul 9:10 ya. Nah, tadi pertanyaannya berapa lama hujan turun? Oke, kita bisa menggunakan garis bilangan ya. Di awal garis bilangan kita bisa menyimpan hujan turun pertama kali 7:15 ya. Setelah pukul 7 pukul berapa? Pukul 8. Lalu setelahnya jam 9 ya, pukul 9. Nah, dan berhenti tadi hujan pukul 9:10. Kita simpan di sini karena tadi jam 9:10 itu lebih ini ya dari jam 9. Oke, sekarang kita hitung ya, dari jam 7:15 ke jam 8 itu berapa lama? Ayo, kita sudah tahu ya, 1 jam itu 60 menit. Nah, ini 15 menit ke 60 menit itu berapa lama? 7:15 ke jam 8 itu 45 menit ya. Oke, sekarang dari jam 8 ke jam 9 itu berapa lama? 1 jam ya. Oke, simpan di sini. Dan dari jam 9 tepat ya, pas ke jam 9:10 itu berapa lama? 9 ke 9, 10 menit. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan. 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit. Berapa ya? Ini sudah jelas ya, kita simpan di sini 1 jam. Sekarang kita tambahkan 45 menit ditambah 10 menit. Berapa? 55 menit. Jadi hasilnya 1 jam 55 menit. Atau 1 jam lebih 55 menit. Jadi hujan turun selama 1 jam 55 menit. Baik anak-anak, itu secara penjelasan bagaimana cara memecahkan untuk kita menghitung lamanya waktu berkegiatan. Ketika kita sudah mengetahui ada sebuah soal yang perlu kita pecahkan tentang menunggu waktu atau menghitung lamanya waktu, yang bisa kita lakukan yaitu boleh yang pertama dengan garis waktu. Dengan garis waktu ini caranya. Jam 7:15 kita tulis di awal. Kemudian terakhir adalah waktu berhentinya adalah 9:10 menit. Kita taruh garis bilangan di akhir. Nah, dari jam 7 itu ada jam 8, ada jam 9, kemudian nanti 10 menit kita sisihkan. Kita tulis di belakang. Nah, kemudian dari jam 7:15 sampai ke 8 itu berapa menit anak-anak kira-kira? Menurut kamu? 45 menit, Bu. 45 menit. Dari jam 8 ke jam 9 berapa jam kira-kira?
1 jam, Bu. 1 jam. Kemudian dari jam 9 ke jam 9 lewat 10 berapa menit anak-anak? 10 menit. Iya, jadi 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit. 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit. Nah, jam ini kita keluarkan. Jadi di sini 1 jam. Menit sama jam itu harus disesuaikan cara menjumlahkannya. 45 menit ditambah 10 menit. Jadi 55 menit. Jadi hujan turun selama 1 jam adalah 55 menit. Anak-anak, kalau cara menghitung dengan garis waktu, apakah kamu sudah mengerti? Mengerti, Sudah, Bu. Ada yang mau ditanyakan dengan cara garis waktu? Tidak, Bu. Alhamdulillah sudah mengerti ya, terima kasih. Ini cara yang kedua. Oke, sudah paham? Perhatikan contoh kedua ya. Jajang pergi ke sekolah diantar ayah. Jajang berangkat pukul 6:25 menit. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Jajang sampai di sekolah? Berarti ditanyakannya waktu selesai ya. Tadi berangkat pukul 6:25 menit. Kita simak di sini. Lalu ini masih ditanyakan ya. Pukul berapa nyampainya gitu. Tadi membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Dari sini ke sini 30 menit. Nah, kita tambahkan saja ya waktu mulai dengan kegiatan lama berlangsung. Kita bisa menggunakan cara bersusun ya. 6:25 ditambah 30. Ingat, sejajarkan menit dengan menit. 5 ditambah 0 berapa? 5. 2 ditambah 3, 5 ya. Ini kita turunkan. 6:25 ditambah 30 hasilnya 6:55. Jadi di sini pukul 6:55 menit. 30 menit setelah 6:25 adalah pukul 6:55 menit ya. Jadi Udin sampai di sekolah pukul 6:50 ya. Nah, ini cara yang kedua. Cara yang kedua, kita bisa menghitung, menjumlahkan atau mengurangi, tergantung bagaimana soal yang ditanyakan. Bagaimana cara memecahkan soalnya? Yang pertama, kita perhatikan yang ini. Kamu perhatikan, dia berangkat, Jajang tadi pukul berapa berangkatnya? 6:25 menit, Bu. Ya, 6:25 menit. Kemudian ditanyanya adalah 30 menit kemudian. Sampai ke sekolahnya berapa? Nah, kita tambahkan 30 menit. Boleh dengan bersusun ke bawah kita jumlahkan. Tapi ingat, cara menjumlahkannya adalah kita dari menit ke menit. Jangan 30-nya disejajarkan dari 0, 3, 6, 0. Jangan seperti itu, nanti jawabannya kurang tepat. Jadi 5 ditambah 0, 5. 2 ditambah 3 berapa? 5. 5. 6. 6-nya bagaimana? Turunkan, 0-nya turunkan. Itu cara yang kedua supaya kamu bisa memecahkan bagaimana sih kalau ketemu atau menghitung lamanya waktu. Boleh dengan cara yang tadi, yaitu garis waktu. Kemudian boleh dengan yang ini, bagaimana? Dengan penjumlahan. Kamu kira-kira suka yang mana nih? Suka yang penjumlahan, Bu. Boleh. Ada lagi yang suka ini? Ya, Bu, itu lebih mudah. Lebih mudah, kata Ari. Pinter. Pinter ya. Baik. Nah, setelah kamu tahu caranya, kita kerjakan. Kita coba kerjakan LKPD-nya. Nah, ini LKPD-nya. Nanti linknya Bu Nuri bagikan. Sudah dibagikan? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah mencoba mengerjakan? Sudah, Ibu. Alhamdulillah. Kalau gitu, kita kuis lagi. Siap-siap? Sudah siap belum? Sudah. Sudah, Bu. Oke, baik, kita kuis. Kita kuis. Ini waktunya agak lama, 30 detik. Tapi kok nggak bisa ya? Wah, kok belum bisa ya? Bentar, coba saya login dulu di kuis saya. Ayo udah ke pasar ya mau eta sangu di teh yati Baik, lebar. anak-anak, kuisnya nanti kita bagikan di Google Classroom ya. Ini loginnya
butuh password dulu. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Gak apa-apa ya nanti ya. Baik, lanjut aja. Ini ada kuis yang Bu Nuri bikin buat kamu tentang kuis menghitung lamanya waktu. Nah, mudah-mudahan kamu nanti Bu Nuri berikan linknya di Google Classroom. Ini sekarang kita kerjakan evaluasinya. Ini dia. Sudah dibagikan ya. Seperti ini caranya. Caranya sama seperti yang kamu kerjakan yang LKPD yang tadi. Nah, ini dia. Kamu tulis dulu nama kamu, nomor, dan kamu isi. Boleh pilih yang mana. Ini kan pelajaran kita tadi ya. Nah, ini evaluasinya. Ya, anak-anak, mudah-mudahan kamu sudah mengerti. Nah, sekarang kalau seperti itu, apakah ada pertanyaan? Bagaimana? Tidak, Bu Guru. Evaluasinya bagus tidak? Bagus banget, Bu. Menarik. Ayo bisa ayo. Apa, Bu? Kemudian kira-kira apa pelajaran hari ini? Kita ingat-ingat. Mengenal hujan, Bu. Peristiwa hujan. Lagi ayo. Kemudian pengukuran, Bu. Pengukuran Ya, panjang dan waktu, Bu. Pinter. Nah, yang kita pelajari adalah yang tadi disebutkan Ayu. Bagian mana yang paling kamu suka? Ada yang paling kamu suka? Videonya, Bu. Nyanyi tadi, Bu. Nyanyi. Oke, ada lagi? Kartika ada? Hujan-hujanan. Yang hujan nih Bu, Yang video yang hujan. hujan. Pinter. Oke, baik. Kuisnya, Bu. Kuisnya, Bu. Iya, sayang sekali tadi satu kuis seru sekali loh itu. Cuman Tapi kecepatan Bu, ya, lama. Apa itu kecepatan? Belum jawab. ada kuis matematika yang tadi sudah Bu Nuri bikin, tapi mungkin Bu Nuri kurang teliti. Nanti linknya Bu Nuri cek lagi, nanti Bu Nuri kasih ke Google Classroom ya. Kemudian Oke, Bu. yang belum kalian pahami pada pelajaran ini apa? Sudah, Bu. Sudah paham semuanya, Baik, Bu. alhamdulillah. Terima kasih Sudah anak-anak. Jadi kesimpulannya hari ini, apa kesimpulannya? Terjadinya hujan, Bu, di suatu tempat berbeda-beda. Pintar. Kemudian apa lagi? Menghitung waktu, Bu, tadi bisa dengan cara menggunakan garis atau penjumlahan, Bu. Baik, Ayu, pintar. Terima kasih, Ayu. Nah, ini dia. Kita sudah berada di penghujung pembelajaran anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran. Nah, ini dia. Ini ada link yang akan Bu Nuri bagikan ke Google Classroom atau nanti ke WA Group. Ini adalah link bacaan materi untuk esok hari, yaitu pembelajaran ke-6 tentang perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita. Masih tentang perubahan wujud. Nah, baik anak-anak, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat hebat dan sangat baik. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, karena di masa pandemi COVID ini kita perlu sekali yang namanya protokol kesehatan. Silakan, mari kita tutup dengan berdoa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Ada yang mau memimpin doa? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Mbak Musna, Bu, katanya mau memimpin doa. Baik, terima kasih Musna. Ayo. Ya teman-teman, sebelum pulang marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa telah selesai. Iya, terima kasih Musna, terima kasih anak-anak. Mohon maaf, banyak kekurangannya nih Bu Guru. Kemudian tadi linknya nggak kebuka ya, mohon maaf. Kemudian sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.